Oke, selamat datang di Taman Cikal Abadi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara memisahkan anakan tunas dari stek bonggol. Ini pilo gergaji golden ya. Jadi bukan stek pucuk. Kita stek yaitu cacah batang ataupun cacah bonggol. Setelah kita melakukan suatu stek pada batang bonggolnya, itu nanti tumbuh anakan seperti ini. Ini anakan seperti ini. Ini ada bonggolnya, bonggol pendek. Di bawah ini ada bonggol pendek. Lalu agar besar, ini harus dipisahkan dari bonggolnya. Ya. Yang ini sudah kita pisahkan. Dan bonggolnya itu yang ini ya, ini mau tumbuh lagi, ini sudah ada bintik-bintik putih. Jadi setelah dipisahkan tunasnya, ini akan tumbuh lagi nantinya. Jadi ini cacah bonggol ataupun stek batang pendek saja, kira-kira 2 cm sampai 3 cm itu bisa. Jadi bisa dilakukan yaitu stek pada batangnya tanpa daun ataupun cacah bonggol seperti stek aglonema ataupun jenis-jenis pilo dragon dan lain-lain itu secara teknik sama. Lalu ini nanti mau kita potong ya, tonton video sampai selesai agar paham. Karena kalau tidak kita pisahkan nanti tidak bisa besar. Oke, ini kita siapkan dulu. Untuk media tanamnya itu yang gembur saja. Kita siapkan nih, sebagian media tanam sudah kita masukkan ke pot seperti ini ya. Jadi ini langsung saja pot yang lebih besar karena pilo gergaji golden ini masih bibit, masih anakan ya. Nanti agar besar bisa lebih rimbun lagi. Untuk di video-video sebelumnya sudah ada yang video besar tentang perawatannya. Di sini saya menjelaskan untuk pilo gergaji golden seperti ini diperbanyak bisa dengan stek batang, cacah bonggol ataupun di stek ujungnya. Jadi kalau ujungnya itu kira-kira 5 daun ke atas dipotong itu juga bisa. Lalu batang bawahnya dipotong pendek-pendek, ditanam itu juga bisa hidup lagi. Setelah sudah kita masukkan media tanam seperti ini, itu baru kita dipotong ya, dipotong di sini kita potong. Kita potong dulu. Mungkin kamera dekat saja tempat motongnya. Ini ada jarak pangkalnya antara bonggol di sini. Itu kita potong saja di sini. Ini sebenarnya kalau mau diangkat bisa ya, ini kita angkat saja biar jelas. Kita angkat saja. Jadi seberapa bonggol steknya. Kita cuci dulu biar jelas ya, kita cuci dulu di sini. Nanti biar tahu batas-batasnya. Yang sebenarnya kalau kita melakukan sendiri itu tanpa kita cuci seperti ini. Ini cuma biar jelas saja. Jadi ini batang utama steknya di sini awalnya. Ya, ini biar paham saja. Kalau ini saya kerja sendiri, ini tidak saya cuci seperti ini. Karena ini biar kelihatan bahwa stek cacah seperti ini, kurang lebih ini 2 cm sampai 3 cm itu bisa tumbuh anakan tunas. Ya, lalu nanti setelah dipotong ini akan cepat besar ya. Anakan ini akan cepat besar. Tetapi kalau ini tidak dipisahkan, itu tidak besar ya, bisa hidup namun tidak bisa besar sekali. Karena batangnya ini bisa besar. Lalu seperti ini dipotong di sini. Di pangkal ujungnya. Ini dipotong seperti ini bekasnya seperti ini. Ya. Oke, lalu yang ini ditanam. Ya, kita tanam dulu, ini kita taruh dulu di sini. Tonton video sampai selesai. Karena ini stek bonggol. Kita tanam seperti ini ada jarak tanamnya, jadi jangan terlalu dalam ya. Ini ada batasannya seperti ini. Ini batang kerasnya posisi di dua daun dari bawah. Itu kita tertutup media tanam sampai akar, batas akar atas. Jadi yang 4 daun ini tidak tertutup, jadi jangan tertimbun ujungnya. Nanti kalau tertimbun ujungnya juga tidak bagus. Seperti ini cara tanamnya. Ini seperti ini, jadi ada batas-batasnya.
di bonggolnya ada batas tanam. Nanti setelah ini itu langsung bisa besar karena dipisahkan dari induknya. Lalu yang di sini ini yang bonggol ini batang keras masih hidup. Ini seperti ini ya. Jadi ini dulu jadi bisa dipotong-potong pada batangnya seperti ini, ditanam itu bisa hidup. Ya, ini lalu kita tanam. Ya, di sini yang ini sudah kita potong, saya pindahkan ke pot bekas galon seperti ini. Lalu ini kita tanam lagi saja ya, karena ini kita membuktikan saja bahwa ini benar ada bonggolnya. Kalau kita melakukan stek sendiri, yang sebenarnya itu tanpa dicabut nggak apa-apa. Jadi yang di sini nanti akan langsung yaitu tumbuh lagi. Untuk medianya itu yang gembur. Ini nanti bisa tumbuh. Ini udah bintik-bintik putih-putih. Kalau yang bagus ini di musim panas ya, steknya itu akan tumbuhnya itu lebih banyak lagi. Kalau steknya di musim hujan, media tanam itu cenderung lembab terus, sehingga itu tumbuh anakan tunas cabang itu lebih sedikit. Jadi melakukan stek seperti ini bisa tumbuh yaitu 3 ataupun 4 anakan cabang, lalu setelah sudah besar dipisahkan dan bonggol ini akan tumbuh lagi anakan tunasnya. Ya, yang penting media tanamnya itu jangan lembab air ataupun jangan sampai terjadi suatu pembusukan. Kalau batangnya masih keras itu masih bisa diperbanyak. Jadi bisa ditanam dari stek ujung ya. Stek ujung itu artinya batang yang sudah tinggi dipotong, nanti daun ke-6 ke atas ditanam itu langsung bisa besar ya. Kalau daunnya besar itu langsung bisa besar. Namun ini karena dari kecil dulu itu dari anakan tunas dari batangnya, sehingga setelah kita pisahkan nanti akan besar. Tetapi kalau steknya dari ujung, dari pucuk, batangnya sudah besar, pucuknya besar, itu akan terjadi langsung besar. Karena banyak juga pertanyaan kok stek bisa langsung besar ataupun tanaman masih kecil ya. Jadi kita bisa melakukan yaitu pada penyetekan yang batang besar juga, yang sudah kira-kira itu tinggi, itu bisa dipotong ujungnya. Yang ujungnya itu termasuk ada daunnya seperti ini kita tanam, yang bonggolnya nanti dipotong-potong lagi pendek-pendek saja. Itu bisa jadi banyak, khususnya untuk kalangan pedagang biasanya harus tahu teknik perbanyaknya. Jadi dengan cara ini itu mudah sekali. Dan untuk tanaman ini nanti kalau sudah besar itu ini bentuknya akan seperti gergaji, jadi lebih banyak lagi ya, pecah-pecahnya lebih banyak lagi karena ini masih kecil. Untuk perbedaan daun pada suatu tanaman itu ada perbedaan sedikit pada daunnya, itu sudah biasa ya. Ini dalam satu pot saja ini daun warnanya berbeda-beda. Ini agak kemerahan, ini ada agak kuning, yang muda-muda nanti setelah tua juga balik lagi. Ada yang terkena di posisi iklim panas dan di posisi iklim hujan, itu warna daun pada suatu tanaman itu warnanya bisa berpengaruh. Karena kalau banyak terdapat yaitu sinar matahari atau cuaca panas, iklim panas ya, itu akan lebih terang. Jadi warna daunnya itu akan lebih terang. Kalau tidak ada panas matahari ya, sebulan hujan terus menerus, itu akan cenderung lebih gelap. Jadi untuk warna daun pada suatu tempat ataupun wilayah berbeda itu bisa sedikit berbeda ya. Dan nanti kalau di musim panas untuk tanaman seperti ini itu daunnya kekar ya. Kalau di musim hujan karena kurang panas sehingga agak mengayun sedikit ujungnya ke bawah. Tapi kalau iklimnya itu panas, itu jarang ada hujan sehingga udara pun, suhu udara juga panas, artinya seperti itu. Dan media tanam juga tidak lembab ya, karena penguapan pada suatu media kalau iklimnya itu iklim kemarau itu akan lebih cepat kering medianya, maka teknik menyiramnya pun juga berbeda. Kalau di musim hujan seperti ini itu tidak perlu banyak disiram,
Seandainya kita cek fisik saja medianya masih basah, itu tidak perlu disiram. Jadi kita melihat situasinya saja ataupun disesuaikan. Oke, sampai di sini informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.